Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dalam pandemi kita yang kurang lebih sudah 2 tahun lebih melanda negeri kita ya. Baik, di sini kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan Rianda, ketua kelas, untuk memulai dengan doa. Ista'id, ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, ya, Bu absen ya hari ini ya. Yang hadir semua ya. Rianda, Taufan, Gading, Ersa, Jovina, Kaisar, Zahira, Khairuna. Oke. Hari ini pembelajaran kita adalah bab terakhir, yaitu membahas tokoh pendiri organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang sudah tahu? Ada organisasi agama apa yang ada di Indonesia? Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oke, sip. 100 untuk Rianda Akbar. Baik, ya. Di situ kita akan membahas tentang 2 ormas besar ya, organisasi keagamaan di Indonesia. Baik, di sini kita akan membahas tentang organisasi keagamaan di Indonesia ya. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian menjelaskan peran ya. Ini kita akan membahas tentang 2 lambang ormas Islam di Indonesia ya. Kalian perhatikan ya, nanti Ibu buat bracket room ya untuk kalian. Nanti tugasnya adalah kelompok 1 akan membahas tentang Muhammadiyah ya, ormas Islam yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam proses pengembangan Islam di Indonesia. Kemudian kelompok kedua yaitu Nahdlatul Ulama, sama ya, peran Nahdlatul Ulama ya, tujuan dan sebagainya ya. Baik, setelah ini Ibu bagikan ke bracket room ya, untuk kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya, 2 kelompok. Nanti join ya. Di room 1 ada 4 orang, di room 2 juga 4 orang. Silahkan kalian masuk ke room masing-masing. Silahkan bergabung ya. Ya, oke, silahkan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian kita keluar ke layar utama. Ya, selamat bergabung kembali. Silakan kelompok 1 dan 2 sudah bergabung. Sekarang tampilkan presentasi hasil kalian diskusi tadi. Ya, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 menampilkan hasil presentasinya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi tentang Muhammadiyah. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya M. Gading Alfaris. Dan teman saya ada Muhammad Taufan Amanat Bangsa, Kaisar Nafariandi, dan Eksa Safira Ahmad. Materi yang pertama yaitu sejarah. Muhammadiyah, yang artinya pengikut Muhammad, adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah sendiri berdiri di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kaisar Noval.
Terima kasih. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari berdirinya Muhammadiyah itu adalah sebagai gerakan sosial keagamaan reformasi. Maksudnya Peran Muhammadiyah yaitu sebagai salah satu organisasi Islam yang mengajak memahami Islam seutuhnya. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga menggalakkan sholat berjamaah dengan membangun masjid musola di daerah-daerah baik perkotaan maupun pedesaan, dan ikut serta mencerdaskan bangsa dengan dibangunnya madrasah-madrasah. Ya, itu sekian dari kelompok 1. Jika ada yang bisa ditanyakan, silahkan. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Izin bertanya, saya Muhammad Trianda Akbar dari Regu 2. Ingin bertanya, taklid itu apa ya? Taklid artinya mengikuti tanpa alasan atau meniru dan menurut tanpa dalil. Menurut istilah agama, yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memegang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Apakah sudah membantu? Iya, sudah membantu. Terima kasih. Ya. Jadi intinya ya, Ibu tekankan taklid itu, jadi ketika kita beragama, kita harus tahu dasarnya apa. Ya, ketika kamu melakukan puasa Ramadan, ya, jadi dalilnya apa? Yaitu Al-Baqarah ayat 183, ya. Kemudian dalam hal lainnya, misalnya saya melakukan ibadah-ibadah lainnya. Jadi bukan hanya mengikuti seseorang saja, tetapi dia punya dasar hukumnya yang disandarkan ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya mau bertanya, Bu. Oke, Gania, silakan. Saya Gania Makanita dari kelompok 2 ingin bertanya. Kan pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Muhammadiyah. Nah, selain beliau, apakah ada tokoh-tokoh berpengaruh lainnya dalam pendirian organisasi ini? Menurut sumber yang dari internet, ada 6 tokoh lainnya selain Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di antaranya ada Buya Hamka, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, Dr. Ahmad Watik Pratikya. Tarik tadi ada yang menyebutkan Kiai Haji Amin Rais ya? Itu Kiai Haji Amin Rais yang sekarang atau memang kawannya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup? Kan tadi disebutkan terakhir ada Kiai Haji Amin Rais ya. Jadi Kiai Haji Amin Rais yang sekarang atau memang dulu ada sebelumnya? Tapi di sini Profesor Dr. Haji. Kan yang kita lihat ini kan ketika pertama kalinya. Kalau sekarang kan memang ada Rois Amnya, ada pimpinan Muhammadiyahnya gitu loh. Pertama kali ya. Kalau kita lihat itu. Kembalikan ke Gania. Iya, sudah cukup jelas sepertinya jawabannya. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya. Oke, baik. Kalau cukup jelas, kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Regu 2 akan mempresentasikan apa itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, apa sih itu? Nah, Nahdlatul Ulama itu, atau NU, berasal dari bahasa Arab, yang artinya kebangkitan ulama, dan merupakan organisasi Islam terbesar di dunia maupun di Indonesia. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah, serta berdiri di kota Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri yaitu untuk berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Adalah peran NU atau Nahdlatul Ulama itu sebagai salah satu benteng Islam dan juga mencerdaskan bangsa serta menggerakkan semangat nasionalisme dibarengi dengan semangat toleransi dan semangat dalam melawan radikalisme dan terorisme. Apa resolusi jihad Nahdlatul Ulama itu pada tahun 1945?
yaitu menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain bagi setiap Islam di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Isi resolusi tersebut yaitu 1. Kemerdekaan Indonesia yang rela diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 harus dipertahankan. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta maupun jiwa. Yang ketiga, musuh-musuh Indonesia, khususnya orang-orang Belanda yang kembali ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu Inggris, sangat mungkin ingin menjajah kembali bangsa Indonesia setelah Jepang ditaklukkan. Keempat adalah umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, harus siap bertempur melawan Belanda dan sekutu mereka yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Yang kelima, kewajiban jihad merupakan keharusan bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km sama jaraknya dengan Qasr, di mana meringkas sholat boleh ditunaikan oleh muslim santri. Yang terakhir, mereka yang berada di luar radius itu mempunyai tanggung jawab mendukung saudara-saudara muslim mereka yang tengah berjuang dalam radius tersebut. Hari Santri Nasional jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan perintah kepada umat Islam untuk berperang melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Baik, Ibu kasih kesempatan untuk kelompok 1 mengemukakan pertanyaan terhadap kelompok 2. Saya Muhammad Taufan dari kelompok 1 ingin bertanya, peranan NU, peranan secara mendetil NU di masa sekarang ini itu seperti apa? Sedangkan yang tadi dijelaskan itu kan di masa-masa lampau. Nah, sekarang apa perannya? Ya, pertanyaan yang bagus. Boleh dijawab langsung? Untuk peran NU di masa kini, yaitu sebagai salah satu benteng Islam dan juga mencerdaskan bangsa serta menggerakkan semangat nasionalisme, dibarengi dengan semangat toleransi dan semangat dalam melawan radikalisme dan terorisme, serta mencegah takfir dan tahrim tanpa melenceng dari syariat Islam dengan wadah tasamuh, ta'awun, dan tauhid. Oke, sepertinya cukup ya pertanyaannya. Silahkan dari masing-masing kelompok menyimpulkan hasil presentasinya tadi. Ya, kelompok 1. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bertujuan sebagai gerakan sosial keagamaan reformis yang menganjurkan ijtihad interpretasi individu terhadap Al-Quran dan Sunnah, yang juga berperan sebagai organisasi Islam yang mengajak para manusia dan khususnya para muslim untuk memahami Islam secara seutuhnya. A+ untuk kelompok 1. Kelompok 2, Rianda. Nahdlatul Ulama itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kebangkitan ulama dan merupakan organisasi Islam terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Tujuannya sendiri adalah untuk memperlakukannya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah serta membantu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan resolusi jihadnya, yang dimana salah satunya itu adalah mewajibkan muslim yang berada dalam radius 94 km untuk berperang jihad melawan sekutu. Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita. Minggu berikan soal ya di e-learning, silahkan kalian kerjakan. Kemudian minggu depan kita bahas tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.